102 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Maksud saya Bincang Pagi Voice of Life bersama dengan Pak Doni Tatimu dan Bapak Joshua Guana Tanjung. Bicara tentang penghakiman Tuhan. Pak Guana akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Silakan Pak Guana. Ya, kita bisa melihat dalam beberapa cara pandang ya, walaupun tetap dalam koridor firman. Saya lagi dengan komunitas kita lagi mendalami sebuah istilah tatanan dan peraturan. Jadi tatanan itu sendiri akan berbicara ketika dia dilanggar. Misalnya orang-orang panteisme, orang-orang spiritual itu ngerti. Misalnya nih ngomong COVID atau apa, bumi, tanah itu dia punya seperti punya nyawa gitu ya, seperti punya perasaan gitu ya, gitu ya. Saya nggak katakan seperti itu, tapi sebetulnya Alkitab sudah secara implisit menyinggung. Kan misalnya darah Habel itu berbicara dari tanah. Jadi itu kalau di eksegesi itu gimana sih artinya gitu ya? Itu menarik loh gitu ya. Lalu orang Israel kan terbuang 70 tahun. Itu kalau dipetakan kan 490 tahun tidak pernah sabat. Jadi yang jelas bumi ini nggak pernah sabat. Bayangkan dengan industri yang nggak kenal waktu itu. Ya misalnya di Cina katanya, apalagi Cina dia nggak kenal minggu ya, dan nggak kenal. Lalu asap industri, mobil itu Jakarta, Surabaya langsung udaranya kan jadi lebih bersih gitu ya. Ya ini coba kita berpikir seperti, jadi 70 tahun karena 490 tahun dia nggak pernah sabat. Ini ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi seolah-olah tanah itu menuntut sebuah cuti gitu ya. Aku punya hak cuti, kenapa kamu kok nggak mau kasih cuti gitu ya. Jadi ketika pohon di hutan ini ditebangi dalam satu titik, itu banjir, alam itu berubah. Jadi dia punya, saya nggak katakan punya nyawa ya, tapi robot itu kalau sudah diprogram, ada programnya kan. Nah itu yang namanya tatanan. Ada sesuatu yang dilanggar. Nah kita baru bincang-bincang di gathering bersama Pak Doni, Pak Gunawan, Pak Stehe, dan Pak Ibu Lydia. Saya juga diundang sebagai narasumber salah satu. Kita bicara tentang ada yang salah, tapi kesalahan itu punya satu level gitu ya. Kita terlalu banyak gula, sedikit terlalu banyak, tapi nggak tiba-tiba sakit gitu ya. Tapi kalau sudah levelnya menumpuk, itu ada sesuatu yang meledak. Nah, ini bukan soal Tuhan marah atau tidak. Kalau kita ngomong, karena ada hal-hal yang Tuhan itu, saya nemukan murka Tuhan dan Tuhan murka. Saya temukan ini karena seorang selalu berkata, Tuhan itu ngamuan gitu di perjanjian lama. Tapi Tuhan kasih. Saya terus nemu, saya percaya Tuhan tuh kasih seperti tadi ya. Dia tidak menghakimi. Saya temukan satu bahasa begini, murka Tuhan itu nature-nya Tuhan. Jadi ketika anak Harun itu mati, Abihu ya, Nadab Abihu, itu bukan Tuhan marah gak terima, tapi nature-nya gitu ya. Misalnya ada itu Fantasy 4 itu ya, yang kobong itu ya. Dia nggak perlu marah ya, tapi orang pegang ya kobong lah gitu ya. Kayak matahari. Iya, kayak mataharinya memberi kehidupan buat kita sini, tapi kalau terlalu dekat mati. Iya kan, kalau nggak usah terlalu dekat, keluar dari atmosfer aja udah nggak ada shieldnya ya kan begitu. Dia barang asing gitu ya, di luar tatanan gitu, di luar. Kalau orang kimia itu campurannya tuh nggak terjadi reaksi kimia yang itu kan bukan kimianya harus marah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tuhan tuh nggak gampang-gampang marah gitu ya. Seperti Usan megang itu bukan Tuhan marah, tapi ya namanya listrik tegangan tinggi mbok pegang ya matilah gitu. Kira-kira seperti itu. Ada sesuatu yang dilanggar oleh manusia yang terus menerus. Dan
ada sesuatu titik yang meledak. Nah, di situ memang Tuhan menyediakan campur tangannya juga ya, memang. Tapi jangan dipikir, saya tidak berpikir Tuhan itu sedikit-sedikit marah gitu ya. Ya, tapi ini konsekuensi. Lalu hal yang kedua, ketika penghakiman atau api itu turun, itu ada yang jadi kayu jadi hangus. Saya masih ingat waktu 98 itu ada konglomerat yang dikenal aktif di gereja. Itu jadi buronan. Jadi istilahnya dianggap secara, ini saya tidak katakan beliaunya sejelek itu, tapi secara hukum dia dianggap tukang kemplang gitu ya. Tetapi ada orang yang nggak terlalu kenal Tuhan, terlalu ya agak sekular gitu ya, dia kolaps juga. Nah ini yang kalau baik saya ngomong ya Pak Ci gitu ya. Pak Ci menjadi almarhum Pak Ci itu menjadi bersungguh-sungguh ya tadi itu ya. Jadi yang baik-baik itu yang kelihatannya bagus gitu ya. Kalau ini si preman, ini agak-agak preman ini jadi bagus gitu. Tapi yang ini kok rontok gitu ya. Nah inilah ketika terjadi pengujian. Nah kita berdoa karena nggak bisa. Saya pendeta, saya udah pembicara 9 tahun di Sangkakala gitu ya. Nggak bisa. Ini kita menghadapi ujian gitu ya. 16 tahun. 2004 sampai Tuhan Yesus. 16 tahun. Sama dengan usia saya di sini. We have been getting older. Jadi ini yang riset itu kan seperti mulai dikocok starting gitu ya. Nggak mau tahu yang namanya lu orang konglomerat sampai orang biasa. Itu alam itu nggak pandang bulu. Dari situ tingkat ini Kim Jong Un katanya udah sekarat gitu ya. Waduh, itu kayaknya ya saya nggak nungak kayaknya ya lewat itu kalau COVID-nya udah level tertentu dan kondisi. Saya dapat pola ya, kalau dia punya lendir ya, katanya dia ini makannya nggak karu-karuan sih gitu. Ini kalau orang sudah kayak begitu ada lendirnya langsung lendir itu bertumpuk-tumpuk di saluran pernafasan gitu. Ya kita lihat aja, ada orang yang udah prediksi dia udah pass away, udah rip, tapi ya dirahasiakan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi mari kita lewati istilahnya ketika hal seperti ini seolah-olah kita copot atribut semua. Kita melewati sebuah ujian dan di situ hati kita dan pemahaman tatanan itu yang akan firman kebenaran dan kasih setia Tuhan itu yang akan membawa kita itu penyertaan dan tongkat gada itu ya. Itu yang bisa membawa kita untuk melewati pandemik itu. Saya katakan yang stres bukan hanya yang bawah, yang atas juga stres, yang tengah juga stres, yang bawah stresnya lain, yang kira-kira yang bawah itu makan apa gitu ya, yang atas itu utangnya gimana bayar gitu ya. Orang punya hotel itu kan sebelumnya, wah lihat ini misalnya di Bali ya, saya nggak menyukur gitu kan, itu satu kekayaan asetnya tiba-tiba itu jadi beban yang berat sekali gitu ya. Kan beberapa hotel besar kan sudah tutup operasional gitu ya. Ya memang lebih baik begitu, divisinya lebih sedikit. Itu sekali AC celeng gitu. Lalu lampu-lampunya, buffetnya, gila itu. Gimana itu? Ini nggak ngomong pegawainya. Ya udah, pusingnya lain. Kira-kira Kim Jong Un ya stresnya begitu. Itu menteri keuangannya Jerman kan stres. Dia lihat sesuatu itu yang membuat saya, what's going on gitu ya. Ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa ya nggak tahu lebih baik gitu ya, lebih tenang. Makin tahu mungkin bisa Tuhan memberkati. karena bukan Sampar yang sebetulnya, kalau Sampar itu SOP-nya ya Insia Yesus ya dan janji. Saya kira Anda
cukup waspada dan jaga itu. Tapi yang apa ya, raksasa besarnya ini krisis ekonomi. Ya. Dan sepertinya untuk saat-saat ini tidak terlalu banyak tahu itu cukup sebuah anugerah, Pak ya. Semakin banyak tahu semakin takut ya. Bisa takut, reaksi lagi. Ya. Dia jerami atau dia batu atau dia emas. Dia begitu tahu, dia bisa mempersiapkan iman. Gitu juga. Dia bisa menyiapkan, dia bisa bertindak dengan tepat, dia bisa lebih waspada. Kalau ataupun terjadi dia sudah siap, lebih siap mati gitu ya. Nggak kaget kalau mati. Misalnya ya dia harus mati. Mungkin begitu. Baik, Pak Doni mau menambahkan? Enggak. Enggak ya. Oke. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni dan Pak Guana. 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.